Jangan minta diulang-ulang ya pertanyaannya ya. Aurana. Aurana. Hadir, Pak. Ya. Sanksinya ya, Pak. Sanksinya kehilangan relasi, Pak. Jadi susah nyari partner dalam hal apapun. Kameramu nggak nyala kenapa? Ini Pak lagi di luar. Luar mana? Lagi di luar. Dini Anggini. Dini Anggini. Nggak ada suaranya ya. Nabila, Salsabila. Hadir, Pak. Coba. Nah. Kalau menurut saya mungkin seperti yang tadi dibicarakan sama siapa ya, Aurana atau siapa yang kehilangan relasinya itu, Pak. Kenapa sih nggak punya pikiran sendiri? Menurut saya seperti itu, Pak. Hasna? Ya Pak, jadi sanksi yang didapatkan ketika melanggar suatu hal itu bisa pertama bisa kehilangan kepercayaan dari publiknya juga sendiri. Dari kehilangan kepercayaan itu bisa merembet kemana-mana. Contohnya jadi penurunan kualitas company-nya itu sendiri, penurunan kualitasnya juga dari si PR-nya tersebut karena kehilangan kepercayaan dan juga rasa saling komunikatifnya jadi begitu, Pak. Jadi kalian semua sepakat bahwa etik itu berakhir dengan sanksi ya, pelanggaran etik ya? Kalau etika dilanggar, maka ada sanksi, begitu ya? Mungkin konsekuensi juga Pak kali ya Pak? Ini ingat ya, terminologi atau kata atau diksi yang Anda pilih ini, maknanya bisa berbeda ya. Jangan salah pilih mana ini, jangan salah pilih kata ini ya. Karena di situ dia ada hukum, ada etika, itu beda sekali itu urusannya itu. Tipis-tipis tapi beda itu. Ya. Jadi kalau Anda bilang sanksi, itu satu terminologi yang Anda pilih itu konsekuensinya berbeda itu nanti. Gitu ya. Egi. Rahmayanti. Berapa orang sini? Kok cuma 36 orang ya? 24 dari 20 itu kelas pagi kan? Mas cuma 16 kelas sore ya? Sedikit sekali nih yang gabung ini hari ini ya. Aldi Pratama. Gak ada yang nyaut ya. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Ya. Menurut saya kan kalau kode etik ini kan membahas tentang kode etik. Dia nggak ada etik, dia bilang etik. Kalau etika dilanggar, maka bagaimana itu tindakannya selanjutnya? Ya, etika kan dibikin untuk aturannya kan harus Kan? Kalau aku mau ngejelasinnya gini sih, kalau kode etik dilanggar pasti semuanya. Etik dengan kode etik berbeda ya. Etiket juga berbeda. Ya, etik, etiket, kode etik berbeda itu. Makanya dipelajari Pak, sudah dikasih bahasa Indonesia nggak ngerti juga gimana. Referensinya nggak ngerti juga gimana. Ya.
Firly. Firly, coba dibantu Firly. Ya, Firly nggak ada lagi. Bapak? Ya. Ya, kalau etika itu dilanggar, mungkin dia dapatnya sanksi moral gitu, Pak. Gimana tuh sanksi moral tuh? Dari ya kayak misalkan teguran gitu kan, kalau misalkan dia melanggar sebuah etika dalam perusahaan tersebut, kemudian diketahui sama pimpinannya atau atasannya, nanti dia mendapatkan teguran pada awalnya, mungkin nanti akan berlanjut kepada kayak SP1, kemudian SP2, sampai nanti mungkin kepada tahap akhir yaitu SP3. Seperti itu mungkin, Pak. Nah, jadi pelanggaran etik itu konsekuensinya yang di mananya gitu? Apakah dari teguran sampai SP2 3 itu adalah konsekuensi etik, atau teguran saja, atau SP1 itu mana gitu? Kalau pada awalnya itu berupa teguran, Pak. Kalau misalkan dia berlanjut, kemudian sampai pada akhirnya terus melanggar etika tersebut, dan biasanya kalau orang udah melanggar etika, kemudian berlanjut, dia akan melanggar peraturan-peraturan yang lainnya, Pak. Jadi melanggar lebih lanjut itu peraturan lainnya itu bukan etika lagi? Bukan wilayah, bukan wilayah etika? Iya. Bukan wilayah etika ya? Ya, Pak, menurut saya seperti itu. Nah, ini Firly yang betul. Ya, pecat segala macam itu nanti dulu urusannya mesti jauh sekali tuh, Pak. Ya. Kalau melanggar etika itu konsekuensinya adalah ya teguran. Ketidaknyamanan dari lingkungan, misalnya dicuekin, sanksinya sanksi moral dan sosial. Sanksi moral dan sosial. Ya. Umpamanya lagi puasa-puasa, misalnya Anda nongkrong pinggir jalan, makan pinggir jalan, nah itu nanti isinya etika, itu nggak etis itu. Ya ditegur sama Pak Lurah, Pak Kades, Pak RT, Pak RT, Pak, kalau makan jangan di pinggir jalan, Pak, di rumah, di mana kan lagi orang puasa, Pak, misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa dipecat orang itu urusannya. Bagaimana dipecat ya? Ya, gitu. Nah, kalau kode etik itu adalah aturan yang sifatnya itu administratif, mengikat ke internal. Kode etik jurnalistik, ya orang jurnalistik. Kalau dia melanggar ketentuan dalam jurnalistik, begitu, supaya dikontrol dari dalam gitu, ya. Itu etika. Etiket dalam pergaulan, kepantasan dalam bergaul, hubungannya sama orang lain, ya. Dalam konteks selalu berinteraksi dengan orang lain. Kalau makan di pinggir jalan tadi belum tentu berinteraksi dengan orang lain. Tipis-tipis bedanya, ya. Gitu ya. Kalau tadi si Firly bilang tadi seterusnya itu tadi, kalau memang ditemukan fakta-fakta tertentu, ya itu bisa berlanjut ya sampai SP2, SP3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah diputuskan itu udah sanksi administratif, sudah setengah hukum itu ya. Konsekuensinya bisa luas ya. Kalau dinilai berat misalnya berulang dan sebagainya, mungkin saja nanti diatur di perusahaan itu. Seperti itu. Tapi kalau sudah melanggar ketentuan yang lebih penegakan hukum sifatnya, hukum beda lagi. Ya, hukum itu nanti ada aturan tersendiri. Ya. Nah, aturannya berbeda lagi dia. Ya, tidak ada hubungannya sama etika dia. Tidak masuk ke wilayah etika. Wilayah hukum udah berbeda lagi. Ada sanksinya, sanksi hukum namanya, bukan administratif. Hukum itu ya perdata pidana. Kalau perdata itu konsekuensinya nanti ke ke sanksi material, ya, penyitaan tanah, harta benda dan sebagainya. Tapi kalau pidana itu ke badanmu itu dipenjara, kerangkeng, nah itu hukum. Tembak mati, badanmu ini yang jadikan sanksinya, dipertaruhkan badannya manusia gitu ya. Badannya manusia dipenjara, orang dipenjara gitu ya. Hukum gantung, dihukum ditembak, diapain gitu ya. Itu semua tuh. Itu pidana namanya. Ya. Berbeda lagi. Ada pertanyaan lain?
Jadi mengapa perlu ada etika dalam profesi kehumasan? Mengapa perlu ada etika? Ada yang bisa jawab? Perlunya di mana etika? Mengapa harus diadakan ya untuk public relation? Etika ini kan secara tidak langsung seperti kayak peraturan gitu ya Pak. Nah berarti dengan adanya etika ini jadi ada pedoman atau batasan untuk seorang PR dalam melaksanakan tugasnya Pak. Batasan apa itu maksudnya? Ya misalnya kalau supaya nggak melanggar tuh batasnya di sini loh gitu. Jadi kan itu tuh biar ada kan kalau tadi melanggar nih, kalau sekarang supaya nggak melanggar tuh gimana? Nah ada batasan-batasan itu etika itu Pak. Ya, oleh yang lain. Asti Ribi ada? Hadir, Pak. Ya. Mungkin etika itu sebagai kontrol bagi diri pribadi, seorang humas juga sebagai kontrol dalam industri kehumasan itu sendiri, Pak. Mengapa perlu dikontrol? Eh, Emang dia liar apa gimana? Kenapa perlu dikontrol? Boleh jawab, Pak? Ya. Ya, jadi etika itu diperlukan dalam profesi PR itu karena kan tujuan dari PR itu sendiri untuk membentuk sebuah citra perusahaan kepada publik. Nah, kalau misalkan seorang PR tersebut tidak diwadahi atau tidak dikontrol dan juga tidak diarahkan dengan etika yang ada, maka dia tidak akan bisa membentuk sebuah citra perusahaan yang nantinya akan diketahui oleh publik, Pak. Gagal menjalankan tugasnya gitu. Ya. Yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya. Kode etik. Etika ini kan lahir terbentuk dari dalam diri seseorang. Jadi ketika seorang PR tidak memiliki etika yang baik, maka hubungan relasi dengan media, dengan investor, dengan publik akan sedikit terganggu karena ketidaksukaan dari investor, dari publik itu terhadap etikanya yang tidak baik, yaitu berperilakunya yang tidak sopan kah, atau seperti itu, Pak. Oke ya, coba diturunkan aja ininya PPT-nya nih. Kelihatan ya? Ya, ini sama kayak teman-teman. Ya, ini kira-kira ada sama.
Ya, jadi etika itu urusannya baik buruk, ya. Dia mencari mana yang baik, mana yang buruk, mana yang do, mana yang don'ts, ya. Ini yang dikerjakan, itu makanya tadi disebut koridor tadi itu, ya. Ini do and persoalannya mengapa harus do, mengapa don'ts, ya itu loh masalahnya ya. Jadi intinya sama, ya. Di situ sudah ada di buku itu ya, yang ini benar dan salah. Mana benar, mana tidak benar. Etika itu seperti itu ya. Belum sampai ke jauh dia, ya. Tapi itu dasar ya sebenarnya. Nanti hukum itu merujuknya dari situ. Ini sudah ya. Jadi intinya begini ya. Jadi kalau namanya seseorang itu memiliki profesi, katakanlah karena dia dasar berpikirnya begitu ya, cara memikir, cara logikanya itu seperti itu ya. Jadi kalau Anda itu seorang profesional, maka namanya orang profesional itu orang yang punya full skill, full educated. Itu orang yang profesional dan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Ya, full educated itu nggak harus edukasi formal ya, nggak selalu yang formal, tapi dia bisa belajar dari apa saja. Termasuk sekarang ini kan zaman di mana informasi begitu melimpah dan mudah didapat. Maka orang bisa belajar dari mana saja ya. Ya, bisa dari YouTube, dari mana saja. Seorang YouTuber, seorang Raffi Ahmad misalnya, dia nggak sekolahnya cuma SD umpamanya. Tapi dia jago bener tuh mengolah konten itu ya, sehingga selalu viewernya tuh tinggi, subscribernya juga tinggi, sehingga duitnya banyak deh. Dan dia terus fokus ke situ. Ya. Dia sekolah formal nggak ada, tapi dia berguru kepada YouTuber dunia umpamanya. Ya, itu yang sifatnya interaksi dengan orang yang lebih tahu yang dianggap sebagai guru tadi. Tapi di sisi lain dia juga secara sengaja, secara tekun, ya, secara intensif, terus menerus mengumpulkan semua materi, ya, yang memastikan bahwa dirinya itu selalu catch up, selalu mengejar, mengikuti, selalu mengupdate ya, segala sesuatu yang menambah keterampilannya dalam hal menjadi seorang konten kreator, gitu. Umpamanya tuh ya. Itu seorang profesional dia. Ya. Seorang profesional. Atau Anda seorang seorang yang memiliki pengetahuan agama kemudian dianggap ahli untuk ngusir roh halus di rumah orang umpamanya tuh. Dan untuk itu Anda belajar terus, ya. Referensi Anda baca semua, ya. Orang yang tahu Anda ajak diskusi sehingga terserap terus itu pengetahuannya, ya. Bersama dengan itu Anda tekun terus menjalankan hal itu sebagai profesi sehari dan bahkan barangkali juga mendapatkan revenue atau pendapatan uang dari situ, ya. Nah, dia ada kecintaan, dia ada ketekunan, ya. Dia merasa itu adalah jalan hidupnya. Maka sebetulnya pada saat itu juga, ya, dia ada semacam tanggung jawab gitu ya, bahwa apa yang dilakukan ini menurut dia sepanjang dia melakukan profesi itu betul-betul punya kontribusi positif ke masyarakat dan dia tahu persis sebagaimana sisi hidup itu nggak semuanya hitam, tapi ada putihnya. Nggak selamanya putih, tapi juga hitamnya. Profesi, misalnya dia konten kreator. Dia tahu persis, yakin dan tahu persis bahwa selama dia membuat konten-konten yang positif, itu akan menambah kontribusi yang baik juga untuk masyarakat. Nah, tapi apabila dia membuat konten-konten yang buruk, ya, yang itu akan berdampak luas bagi masyarakat, justru sejalan dengan dirinya yang semakin terkenal seperti Raffi umpamanya. Semakin terkenal, semakin banyak followernya, semakin tinggi subscribernya. Dia meyakini bahwa ada logika yang jalan bahwa apabila saya masukkan semua konten itu positif, maka positif loh masyarakat itu, ya, yang menjadi follower saya. Tapi begitu saya masukkan itu konten-konten yang negatif, maka sekian ribu, sekian juta orang itu juga akan terpapar konten negatif dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya dalam diri seorang profesional itu terakumulasi suatu keahlian dan pengetahuan. Ya,
terakumulasi ya, terkumpulkan dalam diri dia. Ya, semakin dia profesional, semakin kuat profesionalismenya itu, mungkin semakin spesialis. Ya, maka masyarakat merasa mendapatkan kontribusi positif tadi sehingga orang ini dianggap sebagai katakanlah ditunggu. Apakah itu pemikirannya, apakah itu karya-karyanya, ya, apakah itu kontribusinya yang lain kepada masyarakat. Ya, yang masyarakat juga merasakan manfaat karena itu ada ikatan antara dia profesinya dengan masyarakat. Ya, gitu. Dan oleh karena itu dia diterima masyarakat tadi. Sebaliknya sebetulnya kalau dia orang seperti itu katakanlah melakukan pelanggaran dan sebagainya, maka dia juga yakin bahwa masyarakat akan deny, ya, masyarakat akan memberikan punishment terhadap dia gitu. Dan mungkin yang dia sudah bangun bertahun-tahun itu akan hilang sia-sia gitu. Tadi seperti disampaikan tadi, ya. Nah, itu yang namanya kesucian profesi, tanggung jawab terhadap profesi. Ya. Maka berdasarkan berpikir filosofis seperti itu, secara tidak langsung di dalam dirinya sudah terdeskripsikan, terimajinasikan, terkonseptualisasikan, ya ada garis, ada koridor tadi bahwa saya boleh di sini, nggak boleh di sana, nah, seperti itu. Itulah standar moralitas dia sebetulnya gitu ya, seperti itu. Itulah cara berpikir, cara asal usul daripada moral itu, ya, dikaitkan dengan profesi, termasuk dalam profesi kehumasan, gitu. Ya, itulah yang namanya kesucian profesi. Perlu dipertahankan dan tidak akan dikhianati. Dia nggak mau mengkhianati itu. Kalau dia melewati garis batas koridor, dia akan mengkhianati profesinya. Ya. Ya, dampaknya kepada publik dan publik yang selama ini dia sudah terikat secara emosional, ya, secara filosofis juga akan terlukai masyarakat. Dan dia merasa menjadi, ketika masyarakat terlukai, dia merasa merasa dirugikan juga, merasa tidak berguna ya, seperti itu ya. Nah, itulah yang jadi antara profesionalisme dengan moralitas, ya, kecintaan profesi, ya, itu hal-hal yang istilahnya terpilin itu seperti orang rambutnya dikepang itu, jadi satu, ya, jadi satu dia. Nah, jadi kalau integritas yang nomor 3 ini antara apa yang dia sampaikan dengan apa dia ucapkan dengan dia kerjakan sama. Itu orang yang berintegritas, klop, ya. Ngomongnya ke barat, bertindaknya ke timur. Nah, ini nggak punya integritas itu, nggak utuh orang namanya, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi pembagian saya mungkin sudah dijelaskan tadi, kesadaran etis, ya, kesadaran berpikir, ya, itu sudah itu. Nah, jadi kalau hukum itu sudah meminta hukum itu sudah yes or no, ya. Kalau tadi moralitas misalnya Anda ada di jalan makan dari pas puasa, ya mungkin sekedar ditegur saja. Kalau Anda ngeyel-ngeyel dikit juga nggak ada masalah mungkin. Paling orang ya kecewa gitu, Anda ini jadi bahan gibah, gitu aja. Kalau hukum nggak bisa. Hukum itu meminta sesuatu. Kepatuhan namanya. Tadi kan nggak patuh kalau tadi. Hukum itu memastikan ada kepatuhan. Makanya ada istilah law enforcement. Law enforcement. Hukum itu ditegakkan. Ya. Law enforcement. Makanya ada aparat penegak hukum namanya. Nah, itu dia. Law enforcement officer, misalnya polisi. Ya, seperti misalnya. Ya, hukum itu maksa. Hukum itu harus. Hukum itu ya. Dan ada sanksi hukum namanya. Seperti saya sampaikan ada perdata atau pidana. Kalau perdata yang menjadi sanksinya adalah benda, harta benda. Ya, kalau pidana itu manusianya yang menerima konsekuensi. Apakah dihukum penjara, hukuman mati kah, diusir kah, umpamanya.
ya dan seterusnya. Ya. Itu hukum namanya. Ya, hukum itu eksternal. Nah, orang-orang yang punya profesi wartawan termasuk kode etik jurnalistik ada. Kode etik itu seperti ini. Yang ini etik, yang itu tidak etik. Misalnya, ya. Nanti kalau ada apa-apa, dia membentuk badan sendiri di dalam profesinya itu untuk menegakkan etik ini. Ya. Lalu etika itu sudah ditulis, distrukturkan, dikasih pasal-pasal, itu namanya kode etik. Ya, kode etik. Itu untuk mengatur internal profesi itu sendiri. Profesi humas ada kode etik kehumasan. Polisi juga punya, advokat juga punya, dan seterusnya. Tujuannya itu tadi, supaya berada dalam satu koridor. Ya. Seperti apa nanti kita jelaskan di bawah. Ya. Ada pertanyaan? Jadi humas itu karena dia merupakan seperti sering saya katakan bahwa humas itu seperti ikan di dalam air. Airnya itu adalah media massa, ya, atau komunikasi dan media massa. Maka oleh karena itu mirip-mirip aspek hukumnya. Ya. Aspek hukumnya media juga kira-kira seperti ini. Ya. Ada yang slider, ada yang label. Label itu slip of the pen. Ya, jadi kalau Anda nulis terkait dengan bahan tulisan, cetak dan sebagainya, materialnya, ya, maka Anda bisa kena sanksi, ya, sanksi hukum. Ya. Anda memfitnah orang, Anda pakai foto, nggak ada kredit fotonya, siapa yang foto Anda nggak cantumkan, ya, Anda bisa kena masalah nanti. Ya. Bisa ke pengadilan urusannya. Ya. Kemudian yang kiri ini lebih ke slip of the tengu. Tengu itu lidah. Ya. Jadi kalau Anda ngomong, voice, nah ini di sini masalahnya nanti. Ya. Jadi ini termasuk pencemaran nama baik istilahnya seperti itu ya. Masuk delik hukum ini di sini ya. Ini kalau ngomong hukum. Jadi hukum itu landasannya juga etika juga sebetulnya, tapi kemudian lebih jauh lagi dia. Ya. Nah ini mengapa etika itu perlu ya? Mengapa etika dalam PR itu perlu? Ya. Kira-kira ya ada 4 ini, setidaknya ada 4. Tadi disampaikan kalau tidak ada etika itu mengatur tentang standar juga, supaya tetap ada kepantasan di masyarakat. Umpamanya kalau pasang gambar, ya jangan sampai misalnya gambar perempuan tapi terlalu minim pakaiannya. Ya. Minim itu dirumuskan. Apa yang dimaksud minim? Yang tidak minim seperti apa? Misalnya, apakah di atas lutut itu, misalnya kalau bawahan ya, itu melanggar etika atau tidak? Atau bagaimana? Baju atasnya seperti apa? Yang dianggap melanggar etika atau tidak? Ya. Kemudian misalnya Anda ciptakan, kalau di Umas itu kan misalnya membuat PR writing seperti misalnya kemarin press release umpamanya. Kemudian datanya Anda kacau dikit tuh. Ya. Ya. Misalnya perusahaan Anda mendonasikan untuk bantuan bencana 1 miliar. Padahal sebetulnya 500 juta, bukan 1 miliar. Ya. Tapi Anda bilang 1 miliar. Nah, itu ada banyak masalah di situ. Misalnya masyarakat menjadi di luar ekspektasi masyarakat. Seandainya dia menyatakan ingin dibantu dari 1 miliar itu dia bisa dapat, ternyata dia nggak dapat. Misalnya. Ini aspeknya banyak, bisa merugikan masyarakat. Masyarakat tidak terlindungi gara-gara itu. Ya. Masyarakat bisa tidak mendapatkan keadilan. Ya. Nanti ujungnya bisa banyak. Mereka bisa, kalau mereka
masyarakat yang nerimo, ya mereka diam saja. Tapi ada juga masyarakat tidak semua seperti itu. Ada yang kritis, ada yang irasional. Ya, begitu dia dikasih tahu bahwa perusahaan A tidak sesuai, tidak ngomongnya nggak cocok, ya antara dia omongkan dengan yang disampaikan, bantuannya terlalu kecil. Nah, dia bisa kemana-mana urusannya. Wah, jangan-jangan Pak Lurah saya korupsi ini dan sebagainya. Ya, berkembanglah informasi, rumor masyarakat, keresahan di masyarakat. Nah, itu bisa menciptakan ketidaktertiban masyarakat. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Ya, tergantung cara mengendalikannya, cara menjelaskannya juga, umpamanya. Ya, Anda bilang obat ini, misalnya dikampanye oleh PR-nya, ya obat ini, misalnya kadar toksinnya katakan itu ada toksinnya, ya, itu 2%, jauh di bawah standar Badan Kesehatan Indonesia yang mensyaratkan 7%. Kami cuma 2% saja. Padahal itu 10%. Ya, itu toksik sekali. Ya. Maka mutu dari barang tadi tidak bisa bertanggung jawab, tidak presisi, tidak bisa bertanggung jawab. Yang dikomunikasikan humas meleset jauh. Ya, ternyata itu merugikan kesehatan masyarakat. Maka masyarakat juga tidak terlindungi, bahaya dan bahaya. Karena mutunya tidak dijaga yang bawah. Nah, kalau terus terjadi seperti itu, maka PR ini akan dipertanyakan. PR di perusahaan itu akan dipertanyakan. Kredibilitasnya, moralitasnya, integritasnya, ya, profesionalismenya ditanyakan. Ini gimana sih lu sebenarnya deh? Ya kan? Tapi sebetulnya masyarakat tidak hanya menilai dari situ saja. Ini kerjaan orang PR nggak benar di mana-mana. Nah, kan di mana-mana deh. Anda yang kerja benar bertahun-tahun membina karier dan merasa nggak pernah bikin masalah, Anda kena juga. Ya, itulah seluruh profesi akhirnya terkena nilai setitik rusak susu sebelangnya itu tadi. Ya. Ya, dikasih hitam sebelangnya itu putih semua, dikasih hitam semuanya hitam. Ya, misal seperti itu. Nah, inilah mengapa diperlukan adanya etik, standar etika yang disebut kode etik tadi umpamanya. Dan lebih jauh lagi berupa hukum. Karena etika, kode etik itu terbatas, enforcement-nya terbatas. Ya. Sanksinya administratif, teguran-teguran tadi, ya, administratif. Mungkin nanti nggak disekolahkan, ya mungkin tunjangan kinerjanya kurangi dikit, gitu aja. Ya. Law enforcement-nya dicirikan dengan law enforcement yang memang tidak kuat. Kalau hukum itu super power, apa namanya, penegakannya, ya. Oke, ada pertanyaan? Ini materi terakhir, ya. Minggu depan mungkin saya sudah mulai kita mulai UAS, ya. UAS, saya harapkan sekali lagi jangan menjadi penonton dari Zoom, ya, Zoom kelas seperti ini, ya. Setiap materi yang saya sampaikan pelajari betul-betul, ya. Yang saya sampaikan secara verbal nih, ini juga harus Anda perhatikan betul-betul. Karena saya punya tahapan logikanya tuh. Anda mesti dapat semua tuh. Jangan cuma dapat 30%, ya, nilainya 30 nanti. Ya. Kuasai 100% supaya nilainya 100. Ya. Caranya terserah Anda. Mau di video saya, mau diapain terserah. Itu masing-masing aja, ya. Membuat catatan tersendiri kronologis atau gimana, ya terserah aja itu. Itu masing-masing mahasiswa, ya. Dan Anda mahasiswa, ya. Jadi Pak, saya sudah kuliah, sudah sekali lagi nih, ya. Saya sudah kuliah Pak, saya sudah serahkan tugas Pak, bikin tugas ini Pak. Tapi kok saya nilai, nah udah Anda introspeksi itu, ya. Karena mendapat nilai 80, 90, 100 itu tidak main-main, ya. Pasti ada perbedaan mencolok, ya. Dengan mereka yang nilainya 50, 60 itu pasti mencolok, ya. Tidak mungkin saya menukar yang 60 dapat 100, itu nggak mungkin, ya. 100 pasti 100 dia. Ya. Jadi ini kesempatan akhirnya mau saya ulang-ulang supaya saya nggak bosan-bosan mengulang-ulang, ya, karena berharap Anda bisa mendapat nilai terbaik, ya. Ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak dipersiapkan yang mata kuliah kedua, yang kelas pagi nggak sudah habis ya, apa namanya PPT-nya ya. Silakan di up dulu yang apa namanya. Yang apa? Yang silakan di up dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan presentasi tentang public relation on the net. Yang pertama, silakan Mbak Dini. Tentu internet, tentu kita semua nggak asing dengan istilah internet. Sekarang ini internet tidak hanya menjadi sebuah tren atau gaya, tapi menjadi kebutuhan. Dan internet ini tentunya sangat berperan penting di dalam dunia komunikasi bisnis, seperti upaya pemasaran produk, kemudian pencitraan perusahaan-perusahaan juga banyak menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi, penyebaran pesan. Apapun imbasnya tentunya tadi sangat berpengaruh di dalam public relation. Kemudian internet adalah media komunikasi baru di mana kita tahu sebelumnya kan ada surat kabar, film, televisi, radio. Nah, dan internet ini tentu memiliki keunggulan-keunggulan. Keunggulannya selain seperti mudah menyebar, tidak mengenal batas, real time, berbiaya rendah, dan high interaction, juga memiliki keunggulan lain seperti desentralisasi. Desentralisasi ini adalah dapat diartikan sebagai pusat informasi di mana sekarang itu setiap individu, kelompok, bahkan institusi bisa menjadi pemasok komunikasi.
individu dan institusi bisnis bisa membuat blog atau web sendiri. Yang kedua ada kemampuan tinggi. Di sini adalah tidak adanya terjadi hambatan karena kan adanya sinyal dan satelit dan kabel dan sejenisnya. Jadi informasi dapat beragam dengan cepat. Yang ketiga ada timbal balik. Timbal balik di sini artinya ada interaksi langsung antara sumber dan penerima. Kemudian yang keempat ada kelenturan dan fleksibilitas. Di sini pada bagian isi, bentuk, dan penggunaan. Yang kelima ada menyediakan komunikasi interpersonal dan personal. Di sini maksudnya adalah pengguna tidak hanya bisa mengirim email, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan personal. Seperti kita tahu kan sekarang ada sarana chatting yang dilengkapi dengan video online. Next, Mas Aris. Selanjutnya ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan dalam internet. Yang pertama ada email. Email merupakan sebuah aplikasi yang paling banyak dan luas penggunaannya. Email ini merupakan fasilitas yang dikembangkan paling awal di internet. Kemudian ada World Wide Web. Ini merupakan fasilitas paling populer karena menawarkan alamat-alamat di internet secara langsung melalui link-link yang telah disediakan. Lalu ada Gopher. Gopher merupakan sebuah piranti browsing pertama berbentuk menu atau sekarang kayak Google gitu. Kemudian ada Usenet Group atau Newsgroup. Ini adalah kelompok diskusi dalam Usenet yang membahas suatu topik masalah tertentu. Lalu ada IRC atau Internet Relay Chat. Merupakan percakapan berbasis teks langsung. Kalau sekarang mungkin kayak WhatsApp. Kemudian ada Finger. Lalu ada Telnet atau login jarak jauh. Dalam Telnet memungkinkan penggunaan komputer jarak jauh dan program-programnya memungkinkan kita untuk masuk sebagai pemakai jarak jauh yang saling terhubung. Kemudian ada mailing list. Mailing list merupakan perluasan dari penggunaan email. Dengan fasilitas ini, pengakses yang telah memiliki alamat email bisa bergabung dalam suatu kelompok diskusi dan melalui mail list juga bisa dilakukan diskusi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada file transfer protocol, merupakan program aplikasi yang merealisasikan konsep klien. File transfer protocol memungkinkan para pemakai internet untuk menghubung ke suatu komputer di internet, kemudian mengakses isi direktori yang ada di dalamnya. Lalu ada hyperlink, spot-spot pada halaman web yang dapat diklik oleh pengguna untuk berpindah ke spot lain. Kemudian ada multimedia. Multimedia merupakan sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Yang terakhir ada intranet. Intranet adalah jaringan yang bersifat terbatas aksesnya dan mempunyai prinsip kerja seperti web. Ini ada dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pengguna internet dalam praktik PR ini sangat diperlukan, apalagi di tengah kompetisi global. Pemanfaatan jaringan internet menambah variasi media informasi publik. Ini berkaitan dengan perubahan konsumsi informasi yang membutuhkan kecepatan sumber informasi. Kemudian ketika perusahaan mengaplikasikan internet, maka akan dianggap sebagai perusahaan yang berorientasi konsumen dan responsif, informatif, canggih, dan berteknologi. Kemudian keuntungan aplikasi internet ini dalam public relation, yang pertama komunikasi dengan biaya murah dan cepat. Yang keduanya sarana mendapatkan informasi kemajuan dunia. Artinya itu internet menyediakan berbagai informasi, perkembangan terakhir dari kemajuan teknologi, berbagai informasi produk baru, informasi bisnis, manajemen, moneter lainnya, informasi produk baru, moneter lainnya. Informasi ini sangat penting sebagai input bagi public relation. Yang ketiga, memelihara hubungan media. Yang keempat, membentuk kelompok diskusi atau bisnis dan membentuk opini publik. Yang kelima, sarana promosi dan pencitraan korporat. Selanjutnya, penghemat waktu.
mendukung program pemasaran. Next. Selanjutnya, internet sebagai media publisitas. Internet telah memungkinkan PR untuk lebih bebas berkreasi dalam membuat pesan publisitas. Dapat secara langsung disebarkan melalui website perusahaan tanpa perlu seleksi media massa. Julius Bob Onggo memaparkan beberapa strategi publisitas lewat internet. Yang pertama, publisitas lewat email. Yang kedua, publisitas lewat electronic card. Yang ketiga, publisitas autoresponder. Yang keempat, publisitas lewat komunitas online. Kelima, publisitas lewat mailing list. Dan yang terakhir, publisitas lewat e-zine. Selanjutnya, tes. Mengelola website. Website perusahaan adalah sarana komunikasi yang bisa digunakan oleh individu ketika membutuhkan informasi tentang suatu perusahaan atau organisasi. Website sendiri adalah tempat perusahaan mengadakan open house. Menurut Lois Scaffold, ada 6 tips mengelola website. Yang pertama, setiap link yang ditawarkan harus online atau terhubung ke website. Yang kedua, tersedia kontak informasi atau kontak yang dapat dihubungi. Yang ketiga, penetapan informasi atau layout. Yang keempat, pewarnaan atau use of color, yaitu pemilihan warna yang menarik. Yang kelima, mudah dalam penggunaannya. Yang keenam, bertujuan. Nah, bertujuan di sini adalah untuk menentukan kuantitas dan tipe informasi sendiri. Nah, tipe informasi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, presence model, yaitu untuk promosi seperti aplikasi Instagram, Twitter, atau Facebook. Yang kedua, informational model, yaitu berisi beragam materi pesan atau informasi. Yang ketiga, e-commerce, yang didesain untuk menciptakan, yang ditujukan untuk menciptakan dan menjaga penjualan. Nah, di sini untuk membuat website ini perlu diperhatikan namanya. Yang pertama diupayakan unik. Yang kedua namanya jelas, tidak terlalu panjang. Yang ketiga, namanya mesti disesuaikan dengan kategori. Dan yang keempat, mudah untuk diucapkan. Selanjutnya, mengelola email. Public relation harus mengatur bagaimana berkomunikasi yang efektif menggunakan email. Berikut tips menulis email yang efektif. Yang pertama, tulislah subjek yang menarik. Subjek yang menarik ini biasanya singkat, dan juga bisa menyebutkan nama si penerimanya jika kita mengenalinya. Yang kedua, gunakan email merge atau bisa kita kenal sekarang dengan broadcasting. Yang ketiga, gunakan nama pribadi. Ini untuk kesannya lebih akrab. Yang keempat, tulislah secara informal. Nah, secara informal ini tetap perlu memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kelima adalah to the point. Yang keenam, prinsip piramida terbalik atau biasanya seperti deduktif, khusus ke umum. Lalu yang ketujuh, tuliskan HTTP sebelum website agar link yang kita klik ini terhubung langsung ke websitenya. Release di media online. Saat ini release itu bisa ditulis pada media online. Rilis ya. Oh, rilis. Iya, kalau Maaf, Pak.
rilis di media online. Saat ini rilis itu bisa ditulis pada media online. Penyebutannya pun bisa hanya rilis atau news release, bukan press release. Kaidah penulisan beritanya seperti faktual, relevan, tetap harus diperhatikan. Public relation bisa menulis apapun peristiwa di perusahaan tanpa perlu menunggu peristiwa-peristiwa besar. Semuanya bisa ditulis di website. PR tetap harus mengirimkan rilis ke media massa meskipun sudah mempunyai situs sendiri. Alasannya, satu, untuk tetap menjalin hubungan harmonis dengan media. Dengan tetap berinisiatif mengirimkan informasi bagi media, karena jika media mengakses website untuk mencari rilis berita sendiri, yang berarti media yang aktif mencari dan public relation hanya menunggu untuk diakses, tidak aktif mengirim berita. Kedua, halayak yang mengakses website tentu terbatas. Halayak surat kabar, televisi, atau radio untuk menjangkau halayak yang lebih luas, maka mengirim proses press release ke media konvensional tetap perlu dilakukan. Yang ketiga, untuk menjangkau halayak yang keempat, media online berfungsi sebagai pelengkap atau kepanjangan tangan dari media konvensional. Seorang PR mesti memantau hasil dari penggunaan media online sebagai media komunikasi dengan publiknya. Beberapa hal yang dapat dilakukan PR untuk mengevaluasi efektivitas websitenya, yaitu satu, menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi. Kedua, mengukur tingkat laku halayak. Yang ketiga, memantau liputan media. Yang empat, memantau penambahan database. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang bertanya, silakan. Ayo, izin bertanya. Iya, boleh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan mungkin ya beberapa keuntungan perkembangan internet ya bagi seorang PR. Nah, menurut kelompok Runi, apakah perkembangan internet itu semuanya menghasilkan keuntungan gitu bagi seorang PR? Apakah ada kekurangannya juga mungkin seperti itu? Keuntungan kekurangan penggunaan internet di PR. Kerugian. Jadi untuk mengakses informasi. Ini keuntungan dan kerugian untuk PR-nya ya? Ya, kalau tadi kan dijelaskan ini ya ya istilahnya keuntungannya gitu. Nah, maksudnya pendapat dari kelompok Runi aja gitu. Kan tadi maksudnya ada nggak kekurangannya gitu dari perkembangan internet itu bagi seorang PR gitu. Apakah perkembangan internet itu pure gitu semuanya tuh keuntungan bagi seorang PR gitu? Kekurangannya barangkali ya, kelemahannya. Ya begitu Pak mungkin. Internet itu sebenarnya. Yang tahu boleh juga ikut menjawab ya, membantu menjawab. Silakan.
Reza mau mencoba menjawab. Mungkin dari sekian keuntungannya, kerugiannya sendiri ini kan ketika internet itu berarti masuk digunakan dalam media ya. Nah, ketika informasi udah masuk media, informasi tersebut bisa menjadi uncontrolled. Atau menjadi informasi yang tidak terkontrol ketika masuk ke dalam media. Dan internet di sini itu kan jaringan. Jadi untuk mengakses media itu sendiri diperlukan kuota. Kuota apa maksudnya? Kuota apa? Kuota internet ya, Pak? Ya Allah, masa nggak ke situ? Usahanya rugi, untung ruginya nggak di situ lah kita menjelaskannya ya. Oke, Pak. Iya. Iya, Pak. Udah bener itu. Yang uncontrolled tadi apa maksudnya? Iya, ketika informasi udah masuk ke media massa, informasi tersebut bisa uncontrol sih, Pak. Sudah nggak bisa dikontrol lagi sama media, sama public relation. Iya, kalau nggak dikontrol itu akibatnya apa? Masih bisa diteruskan itu. Akibatnya penurunan citra, Pak. Loh, kok tiba-tiba penurunan citra? Kamu kepotong itu penjelasannya, lompat. Kalau uncontrol, itu terus apa yang terjadi kira-kira di situ? Baru nanti penurunan citra gitu loh. Ada yang kepotong, di setengah ini ada kepotong ini, kamu nggak jelas ini. Jangan keputus logikanya ya. Iya, Pak. Pak, mau jadi menambahkan boleh, Pak? Ya. Akibatnya ini, Pak, jadi nggak selalu tepat, Pak. Nggak selalu tepat gitu, Pak, infonya, Pak. Nggak selalu tepat itu gimana maksudnya? Gitu. Jadi nggak ini, Pak, nggak akurat gitu, Pak. Jadi misalkan jadinya tuh ini bisa aja ini hoax gitu, Pak, bertanya, Pak, nggak sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi gitu, Pak. Jangan langsung ke dampaknya ya. Jangan langsung bilang nasi goreng, jangan gitu dulu. Tapi ngolahnya itu gimana? Kok bisa jadi nasi goreng itu loh? Pak, nasinya segini, Pak, disambut tahu ini, nah jadilah nasi goreng, Pak. Nah gitu, kamu langsung ngomong nasi goreng tuh. Ya, Sar. Gitu. Padahal sebetulnya kalau masaknya pakai sayur, jadinya bukan nasi goreng, tapi soto barangkali gitu loh. Ya kan? Coba dijelaskan itu. Ngolahnya itu gimana? Kok bisa jadi A, jadi B, jadi C itu gimana gitu loh. Izin menambahkan, Pak. Ya. Iya. Internet ini kan salah satu kelebihannya itu adalah jangkauannya yang luas. Nah, sebenarnya dari jangkauan yang luas ini terdapat kelemahannya juga. Kelemahannya itu yaitu tadi uncontrolled information. Jadi, karena semakin luasnya informasi yang tersebar, maka semakin bebas juga citizen atau netizen untuk mengasumsikan informasi tersebut secara ya masing-masing punya asumsinya masing-masing gitu. Nah, hal itu juga yang membuat PR punya PR sendiri untuk menyamaratakan informasi yang didapat oleh semua netizen yang dijangkau oleh internet gitu, Pak. Jadi ini bisa, jadi dari asumsi-asumsi tersebutlah bisa menimbulkan uncontrolled information tersebut. Ya, sekarang begini saja. Ya, Anda kan sering bikin apa namanya itu? Ini aja nih. Zoom ini kan ada yang di mana di video itu yang di background apa namanya? Virtual background. Itu tersedia fitur apa tuh?
Nih, yang ini. Virtual background mana? Mana nih ya? Yang video filter. Nah, ada apa ini sekarang terjadi? Apa ini terjadi nih? Contoh aja nih. Ini contoh. Ya. Ini kan contoh ini, real nih sekarang nih. Apa yang terjadi nih sekarang seperti ini? Nah, contoh nih, ya. Jadi konten itu bisa diapain? Kita ngomong konten itu luas, nggak hanya rilis aja nih, ya kan? Produknya Humas kan nggak ada yang rilis, betul? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, selain rilis apa? Semua yang ada di internet itu kontennya PR semua. Contohnya apa? Dah, masa nggak ngerti kalian biasa bikin apa kalian? Kalian biasa bikin apa? Kalau rilis itu berbasis tulisan, teks. Ya, berbasis teks. Yang lain berbasis foto, video. Berbasis apa? Media. Berbasis Gambar. Visual. Bagaimana ini? Ya, kalian gini aja nggak jelas-jelas gimana ceritanya, Pak? Ya, berbasis visual. Itu kata-kata generik dulu, Pak. Baru contohnya apa visual itu misalnya? Contohnya visual apa? Bukan barangnya dulu ya, kategorinya dulu apa? Gambar. Ya, picture. Satu lagi? Video. Nah, itu kan semuanya produknya Humas. Humas juga pakai itu semua. Humas digital, Humas internet itu pakai itu dia. Video itu misalnya pakai apa misalnya? YouTube apalagi? Instagram. Hah? Instagram, Bang. Ya, TikTok pakailah TikTok lah. Yang paling kalian bisa pahami itu dia pakai itu juga karena kalian disasar ini umur segini nih gitu. Ya. Nggak hanya itu aja, video motion, dia pakai video yang animasi dia pakai. Semua dipakai, Pak. Radio dipakai. Semua dipakai, Pak. Ya, itu semua senjata. Tergantung musuhnya siapa. Target audiennya siapa, Pak. Ya, termasuk cetak koran dipakai, Pak. Gitu. Karena supaya pesan ini masuk dengan target audiens yang tepat sehingga dipahami secara maksimal gitu. Nah, kalau video tadi saya ngapain tuh? Kontennya diapain kontennya? Dilakukan manipulasi namanya, Pak, itu, Pak. Manipulated. Yang itu sangat mudah di dunia digital, Pak. Begitu loh. Ya. Dengan mudah itu dilakukan, gitu. Jadi maksudnya gimana? Kaitannya dengan tadi pertanyaan tadi gimana? Saya jelaskan jauh, balik lagi ini. Yang tadi merugikan, bagaimana bisa merugikan? Kalau gambarnya orang seperti saya kemudian dilakukan manipulasi. Maka saya dikasihlah di sini ada taringnya ya dan sebagainya. Kosmoro menjadi monster ya. Kira-kira seperti itu, Pak, dimutilasi, Pak, kontennya. Gitu. Itu baru yang Anda bikin, rilis, disebarkan yang uncontrolled. Artinya ada inisiatif dari Humas memproduksi kontennya dimanipulasi. Nah, munculnya yang negatif itu apakah dari situ saja? Dari situ sajakah? Dalam hal produksi konten nih.
Yang negatif, apakah dari humas saja, kemudian dilempar, kemudian dimanipulasi menjadi negatif? Apakah dari situ saja jalurnya, atau ada jalur lain? Ada jalur. Nah, apa tuh? Jalur lain apa tuh? Yasar jualan bakso. Yasar punya warung bakso tuh. Saya sentimen sama Yasar, musuh saya Yasar nih. Saya kerjain. Bakso bakso apa namanya? Bakso ulet misalnya ya. Misalnya itu namanya. Yasar, saya video depan tuh. Videonya sambil saya rubah namanya. Bakso santet umpamanya begitu. Punya Yasar, saya taruh di sosial media, viral. Ya. Itu namanya publikasi, kan kita udah bilang kemarin. Publikasi itu yang kayak apa? Sorry, publisitas itu yang kayak apa? Publisitas tuh. Publisitas itu yang kayak apa? Bayar apa nggak bayar? Gratis, Pak. Gratis. Ya. Unpaid. Juga uncontrolled. Ya. Itu publisitas tuh apa aja. Pokoknya terkait dengan Yasar. Gitu. Jadi negatif juga itu. Lah maka di tag lah kita punya akun kita, masuklah tempat kita. Di tag tempat lain juga, masuklah ke sana kita. Nah, itu contoh-contoh yang negatif, yang disadvantages. Ya, yang tidak menguntungkan. Kan begitu. Itulah PR in the net. Ya. Menjadi konten negatif, ya. Tone-nya negatif jadinya. Ya. Apakah itu tidak mungkin? Ya mungkin sekali. Hukumnya sama seperti itu. Ketika masuk di internet ya itu yang terjadi. Karena salah satunya adalah produk-produk digital itu gampang sekali untuk dilakukan manipulasi. Oke, ada pertanyaan lain. Jadi begitu Pak, dijelaskan dulu Pak, jangan lompat-lompat gitu logikanya. Mesti nyambung ini rantainya, jangan sampai missing link hilang begitu. Jelaskan satu, yang kedua, ketiga, jangan 1, 2, 5. 3 dijelaskan, 4 dijelaskan Pak. Bu, ya. Begitu dijelaskan. Micinnya dikurangi itu kalau makan tuh. Jadi biar agak cerdas sedikit. Loadingnya biar gak lama. Ya. Kalau kuliah sama saya begitu, susah nanti Anda dapat nilai bagus. Caranya begitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaannya bagus tadi. Ayu mau nanya. Ya. Silakan kemarin kelompok ini kan. Gimana? Jadi untuk pengukuran efektivitas penggunaan internet antara PR dengan hubungan pers itu apa ya? Bisa diulang Mbak pertanyaannya Mbak, mau saya tulis. Jadi untuk ukuran efektivitas dan penggunaan internet antara PR dengan hubungan pers itu apa ya? Jadi bagaimana kita tahu itu tuh efektif apa enggak gitu ya penggunaan internet? Ya. Bisa dibantu yang lain ya.
Buat yang lain bisa membantu jawab. Izin menjawab, Pak. Ya. Contoh penggunaan internet bagi seorang PR kan misal ada email. Nah, jadi contohnya misalkan ketika ada siaran pers, wartawan nggak perlu ke perusahaan untuk mengambil informasi. Seorang PR bisa mengirimkan langsung beritanya melalui email ke si wartawan itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih efektivitas antara penggunaan internet antara PR dan media pers, mungkin bisa menjawab pertanyaan berapa banyak wartawan yang memberikan alamat emailnya untuk mendapatkan press release itu. Kemudian berapa banyak wartawan yang berlangganan email si PR. Terus jadi seberapa lengkap informasi kita yang dimuat, dan mungkin berapa jumlah wartawan yang ikut berpartisipasi dalam konferensi pers yang diadakan PR. Mungkin kalau itu semua sudah bisa terjawab, itu pengukuran efektivitasnya. Yang lain ya, boleh dikomentari, boleh ditambah, boleh dikurangi ya. Pertanyaannya sulit-sulit. Tapi tipe pertanyaan yang seperti ini ya, jangan konsultatif. Pak, saya ketemu di sini, Pak, gimana dong caranya, Pak? Saya kayak konsultan aja, suruh jawab-jawab kayak gitu-gitu ya. Ya kayak gini-gini, yang intellectual exercise ya, yang kira-kira menguji analisa gitu loh, ya. Jangan dari kasus ke kasus ya, menguji analisa. Ini PPT-nya masih ada nggak sih? Udah nggak ada PPT-nya ya? Nggak ada, Pak. Udah diturunin kayaknya. Oke. Kalau efektivitas, maka ditanya dulu efektivitas dari mana, dari apanya gitu ya. Macam-macam efektivitasnya. Mungkin efektivitas dari sisi waktu barangkali. Apalagi? Mungkin dari sisi jangkauan, mungkin jangkauan persebaran pesan umpamanya ya. Dari sisi apa dulu gitu ya. Kalau dari sisi seberapa pesan itu bisa diterima oleh audien, seberapa dipahami secara presisi oleh audiens, ya tentu itu pengukurannya agak rumit ya. Ya, agak rumit. Karena di grup-grup WA dosen aja masih banyak merepost konten-konten yang sebetulnya akurasinya dipertanyakan ya. Ketika saya tanya gitu misalnya, hati-hati makanya ya, ada yang nge-share tentang rekrutmen ya, itu yang sering tuh. Rekrutmen kemarin apa? Rekrutmen di Kemdikbud ya. Rekrutmen beasiswa atau apa kemarin ya. Nah itu blogspot itu, artinya blogspot. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan bawahnya. Kalau informasi yang official ya, yang official itu ekstensinya itu pakai GoID ya, pakai GoID. Gitu ya. Kalau belakangnya .com hati-hati. Ya, itu berarti bisa apa namanya? Bisa hoax ya. Hati-hati. Itu contoh bagaimana persebaran pesan di dunia digital. Tadi saya sebut juga itu ya, manipulasi itu. Itu berpotensi untuk misleading ya. Misleading itu
mestinya ke tengah, dia ke kanan atau ke kiri. Jadi ke tempatnya keliru. Ya. Kalau menyebar lebih luas itu sudah bisa dipastikan ya. Berbasis internet itu distribusinya akan jauh lebih luas gitu misalnya ya. Nah, itu contohnya. Apalagi misalnya nanti saya sebutkan di belakang, nanti saya perjelas soal itu ya. Yang lain. Silakan mau tanya lain. Oke ya. Jadi begini ya, sering saya sampaikan, PR itu bekerja dengan media, ya, dengan komunikasi. Ya. Komunikasi itu semacam airnya, ya, media itu ya alat untuk menyelam, untuk berenang, ya. Sementara ikan yang ada di dalamnya itu ya, atau makhluk hidup yang ada dalam air itu ya, namanya PR itu, sehingga nggak bisa dipisahkan ya. Nah ini sudah sering kita cerita, ada transisi ya, ada transisi di mana digitalisasi ini sudah mulai membuat ruang ya media cetak itu menjadi sempit ya. Bersamaan dengan makin merebaknya, makin kuatnya ya, apakah itu infrastruktur, apakah itu perkembangan teknologi gadgetnya sendiri ya, yang menunjang penggunaan komunikasi melalui jalur internet atau digital itu semakin tinggi, maka media cetak semakin tertekan ya. Oleh karena itu, mengapa seperti itu? Karena perilaku audiens itu sendiri mengalami perubahan mendasar. Infrastruktur internet yang makin bagus, kemudian inovasi alat komunikasi berupa handphone ini terutama ya, yang semakin konvergen kemarin kita bilang kan, ini kan bentuk konvergensi juga, tapi dari sisi teknologi ya. Kemarin kita contohkan seperti itu, di dalamnya ini akan bergabung semua platform media, mulai cetak, digitalis semua, ya, mulai cetak, mulai online, ya, televisi, film, game, ya, GPS ada di sini, apalagi aplikasi-aplikasi macam-macam ada di sini. Bahkan orang dagang semua ada dalam genggaman, satu genggaman. Ya tinggal Anda gerakkan jempol Anda aja kemana gitu ya. Dahsyat sekali, sesuatu yang unimagined ya 5-10 tahun yang lalu ya. Ini media cetak menjadi kehilangan ruang ya untuk bergerak dia. Generasi-generasi saya saja sudah mulai meninggalkan cetak ya, apalagi di atas saya ya, apalagi di bawah saya. Di atas saya mungkin masih ya kelereng-kelereng tahun 65-an, 60-an itu masih. Tapi ini itu ya. Jadi nah, karena airnya aja udah berubah ya. Airnya berubah, kemudian makhluk hidup yang ada di dalam environment itu juga mengalami perubahan, maka PR juga berubah. Ya, karena audiensnya PR itu ya audiensnya cetak itu, ya, audiensnya media ya, sehingga PR juga harus adaptable, dia harus transform juga, ya, ke digital way ya, ke cara-cara digital, ya, seperti itu.
Maka semua yang selama ini dikerjakan secara manual, ya, secara manual, yang kiri ini sekarang digeser ke kanan dan kanan atas itu, ya. Jadi sekarang kalau bikin list ceplok, di print dulu, disebar, difotokopi. Nah sekarang nggak begitu lagi, nggak mau media begitu lagi, nulis lagi Pak saya, wah ngapain? Ya nggak ada muat nulisnya, langsung diketik soft copy, masukin WA aja, geser ke WA, foto kirim ke WA, cepat Pak, 5 menit 10 menit sudah naik berita ya. Seperti itu ya umpamanya. Nah itu juga harus diantisipasi oleh ya. Nah PR juga sekarang teknik-tekniknya komunikasinya juga tidak selalu harus tidak harus selalu dia langsung bicara, tapi juga orang lain juga bicara. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi membuat yang disebut sebagai third party itu TPE ya, TPE ini ya, third party endorser ini, pinjem mulut orang lain ya, yang bisa ngomong ya. Third party endorsernya ini bisa lebih mudah ditemukan dan lebih mudah diamplifikasi. Amplifier itu yang memperkeras suara, amplifikasi ya, gaungnya ini supaya lebih kencang lagi ya. Nah PR juga sekarang harus bermain dengan aktor-aktor di dunia maya ya. Aktor itu nggak harus selalu orangnya ya, tapi perangkat-perangkat aplikasi apa yang membuat kinerjanya bisa diperkuat ya, terutama dalam expose informasi itu bisa diperkuat dengan apa? Ya larinya ke sosial media. Ya. Sosial media mana yang paling banyak digunakan? Yang paling atas YouTube ya, bawahnya WhatsApp, bawahnya lagi apa tuh? Nggak kelihatan saya. Ya, nomor 2 WhatsApp ya, dan seterusnya ya. Gitu. Ini adalah di Indonesia. Ini tahun 2021 ya, risetnya ya. Jadi YouTube itu paling tinggi. Ya. Orang paling senang nonton video, ya, malas baca-baca teks ya. Jadi ini yang harus dimainkan oleh data-data seperti ini. Ini namanya science based, evidence based. Ya. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan temuan yang nyata terhadap fakta-fakta lapangan, evidence based. Ya. Ini harus dipakai. Ya. PR bekerja dengan data. Ini adalah data ini. Ya, data. Ya, sosial media itu bagian yang kemarin kita sebut sebagai prosumer. Dimana kalau di usage and gratification theory, maka orang itu diasumsikan orang yang nggak bisa mikir, audiens. Apa saja yang dikeluarkan oleh media langsung ditelan oleh audiens. Ya, era-era tahun 20-an sampai 40-an itu. Ya. Media bilang biru, birulah dia. Media bilang kuning, kuninglah dia. Media bilang hijau, hijaulah orang itu ya, audiens itu. Jadi seperti disuntik di kepala. Jarum hipodermik ya. Kemudian geser lagi ke yang namanya usage and gratification teori. Ya. Di mana audiens sudah mulai berpikir lebih sedikit mandiri, ya, punya daya analisa ya. Sehingga berita yang dipajang oleh media yang ada di atas meja kira-kira seperti itu, maka dipilih oleh khalayaknya, memilih mana yang cocok, yang tidak cocok mana. Tidak semuanya ditelan. Yang cocok diambil, yang nggak cocok ditinggal. Sedikit lebih cerdas ya. Tapi dua-duanya ini tetap mengkonsumsi materi produk dari media konvensional. Ya. Nah, yang sekarang ini yang ada depan kita ini, dengan adanya sosial media, mereka sama sekali ya tidak mengkonsumsi kira-kira seperti itu ya, konten yang disiapkan oleh media. Mereka membuat konten sendiri. Kalian membuat konten sendiri, ya. Kalian membuat konten sendiri. Nah, kalian buat konten sendiri. Bentar ya.
Maka PR pun juga sama. Ya. PR pun sama ya. Ya. PR pun sama. Jadi dia juga harus bisa mengimbangi, bisa mengikuti irama dari audiensnya, ya, yang sekarang sudah memanfaatkan media digital, khususon, ya, dalam hal penggunaan sosial media. Ya. Nah, sosial media ini berbeda dengan media-media konvensional yang relatif sedikit memproduksi sesuatu, kemudian satu arah, dua arah, dilempar, direspon balik, responnya agak lama, udah gitu aja. Ini tidak lagi. Ini tidak hanya 2 arah, 3 arah, tapi multi arah. Begitu disebar, kemana-mana. Ya. Itu yang tadi kita bilang di atas. Ya, pagi kita bungkus nasi uduk, kita lepas, sorenya jadi nasi goreng. Ya, udah beda lagi. Ya, padahal kita memproduksi nasi uduk. Ya, kita lacak lagi 5-10 kilo, jadi nasi goreng dia. Ya, kita lacak lagi sana jadi nasi kebuli. Ya, udah beda lagi. Dilakukan manipulasi. Ya, dilakukan adjustment, ya. Dilakukan suatu sentuhan-sentuhan ya tertentu dari konten kita tadi sehingga menjadi sedikit berbeda. Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Jadi digital PR is about combining, mengkombinasikan dengan konten marketing sosial media and search, transforming static news into, ya, ditransformasikan, bergerak, ya. Jadi kalau dulu Anda ngomong media tahun 2040-an ngomong terus orangnya diam, sekarang tidak. Sekarang terjadi percakapan sekarang. Saya bilang A, audiens bilang B, C, D, E, F, G, H, I, J terus. Bahkan audiensnya nggak satu, tapi banyak sekali. Kita ada riuh rendah ya, di dunia maya, ya. Kalian merasakan itu. Tapi speak directly, ya. Karena begitu ada yang saya ngunggah konten foto dan makan pagi di hotel tadi pagi ya, di Facebook, langsung dikomentar teman saya komentar lagi. Facebook tuh, seperti itulah yang terjadi. Sehingga kadang-kadang itu komentarnya itu panjang sekali, ribuan, ratusan ribuan. Kalau kontennya menarik. Ya, yang komentar kita relatif bisa tahu, namanya ini. Jadi PR in the net, PR digital, PR in the net, ya. PR di era digital itu adalah PR yang harus kreatif, bisa berdialog dan stay connect. Ya, harus terus-menerus terhubung ya dengan audiensnya. Itulah karakteristiknya sekarang ini. Ya, nggak bisa bikin list terus tidur, nggak bisa. Harus terus dipantau. Ya, karena aktivitas digital ini tidak ada berhentinya. Asal dia nyambung sama sinyal internet, ya sudahlah dia terhubung ya. Jadi ini stay connect and dialog. Terjadi percakapan, terjadi dialog. Jadi ini berada di tengah-tengah publik itu. Publik ada di sekitar kita, di dekat kita. Publik itu ada di sini, di kantong kita ini publik ini. Di kantong baju ini. Ini publikmu ini. Seorang ya. Di sini ya. Jangan boleh ketinggalan dengan ini ya. Ya, sehingga saling memberikan respon, saling memberikan tanggapan, saling memperkaya konten ya, yang memberi nilai tambah. Ya, itulah idealnya seperti itu. Itu idealnya dulu. Ada pertanyaan? Ini karakteristik dari dunia new media, ya, new media, media baru, ya, media baru. Ada old media, ada new media. Many to many. Begitu Anda set hanya beberapa detik itu menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Disebar lagi oleh mereka menjadi gede lagi.
dan terus seperti itu ya. Interactivity yang dialog tadi yang connected. Jadi interconnected, tidak hanya connected ya, interconnected. Begitu Anda share, yang dialog orang Surabaya, orang Jakarta, orang Makassar, orang Singapura, orang ini terus mereka terus dialog. Kita bermulti arah nih kita ya. Multi arah. Ya. Connectivity and interactivity. Ya. Selain connect juga terjadi aktivitas di situ. Bahkan interaktivitas. Ya. Anda bikin foto, dipotong fotonya sama dia, ini lagi jadi foto yang baru lagi, dia tambahkan fotonya sama dia, interaktivitas dari situ. Ya, tidak hanya connectivity. Itu tadi ini terjadi manipulasi, ya, dan celakanya mungkin ada yang anonim, ya, bisa saja terjadi anonim, banyak terjadi, karena kebebasan internet itu, kebebasan mengekspresikan pendapat itu bagian dari hak-hak dasar setiap individu dunia. Dan PBB menghargai itu sebagai freedom of expression. Ya. Nah, belakangan itu disalahgunakan misalnya oleh akun-akun anonim seperti itu. Ya. Tapi itulah faktanya ya. Many to many, interactivity, connectivity, ya, dan seterusnya. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain, ini saya sebut beberapa saja yang membuat koneksi itu terus terjalin. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini adalah keuntungan-keuntungan dalam new media ya, new media, digital media, digital PR. Ya, ini apa namanya? Tadi multi arah sudah ya, hemat PR. Saya kalau memuat foto ya, kemudian suntingan video ya, yang sudah Anda edit dengan baik ya, dikasih apa namanya itu, caption musik dan sebagainya ya, udah bagus. Itu kalau Anda tayangkan di televisi, wah sekali harganya. Coba Anda tayangkan aja di akun Anda, ya, akun sendiri, tapi nanti ditagar, di mention, ditagar ke akun-akun yang rame, ya, maka dia akan lari ke tempat yang rame juga. Ya. Nah, salah satu keuntungan lainnya adalah memungkinkan kelimpahan data di digital itu sebagai materi untuk diolah dengan baik ya, sehingga langkah-langkah rencana, langkah-langkah dan tindakan dari tindakan dari PR itu menjadi lebih terukur. Itu dari scientific base and evidence base ya. Sekarang yang big data itu sudah banyak digunakan orang ya. Ya, makanya banyak pencurian data segala macam itu karena itu bernilai sekali harganya. Itu bisa membaca gestur, perilaku ya, pola suatu kelompok masyarakat. Nanti itu akan menentukan barang, cara pemasaran ya, dan target audiens dari suatu produk kalau mereka mau, kalau itu dikaitkan dengan aktivitas bisnis ya. Dan itu menghemat biaya. Ya, menghemat biaya dari sisi PR-nya perusahaan tadi. Ya, tidak hanya biaya tayangnya saja yang murah, tapi juga mendapatkan data dari dunia digital ini. Kalau kita tahu caranya, itu lebih mudah, ya, lebih murah juga ya. Jadi langsung dan intensif tadi disebut sebagai interactivity, interconnectivity tadi memungkinkan kita untuk bisa melakukan merespon langsung. Kalau kita tahu, dua-duanya kita tahu ya, bisa respon cepat, datanya ada, maka kita bisa cepat menyelesaikan, bisa cepat memberikan layanan kepada audiens, kepada publik, kepada pembeli, kepada konsumen, kepada pelanggan. Ya. Udah kita bisa baca, layanan kita cepat. Wah, itu loyalty dari customer itu akan sangat tinggi. Nah, kalau udah loyal terus itu ya, itu mutiara itu. Mutiara itu. Ya, itu yang bisa melanggengkan usaha, menjaga revenue atau pendapatan dari
korporasi itu dari situ ya. Gitu. Kalau kita nggak bisa baca pada mereka kecenderungan perilaku konsumen, salah kita jualannya terus, nggak laku-laku Pak, nggak laku-laku tutup kita, ya seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini penting ini diperhatikan ya. Jangan sampai karena kita mudah dan murah ya share konten ya, maka kita sembarangan share saja. Tidak bisa seperti itu ya. Ya. Tidak bisa hanya share lempar-lempar saja, nggak bisa. Mesti diperhatikan betul. Ya. Pesannya itu apa? Ya. Pesan banyak tekstual maupun kontekstual. Tekstual itu yang ditulis sekarang ini tekstual namanya. Tapi kalau kontekstual kita akan berarti kenapa dikasih merah Pak? Bapak dari PDI ya, seperti itu. Ya, dikaitkan dengan makna yang lain. Itu kontekstual. Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat untuk bulan puasa, selamat Ramadan tempo hari. Sampaikan memang judulnya itu untuk katakanlah ucapan selamat hari raya Idul Fitri ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas itu. Sampaikan dan diharapkan masyarakat belanja ini kemudian Bipang Ambawang. Bipang Ambawang itu ternyata daging babi yang dibakar. Sudah judulnya untuk hari raya umat Islam, disebut pula komoditas tersebut tadi. Dan tidak semua orang Indonesia itu menyukai beliau dan pro kepada beliau. Banyak yang jahil juga. Akhirnya diolah, digoreng sedemikian rupa sehingga menjadi viral. Nah, ini adalah kesadaran tentang konteks pesan tadi. Konteks waktunya, ya, konteks waktunya, konteks suasana kebatinannya, dan sebagainya. Ya, misalnya, ini nggak cocok, berarti penasihatnya kurang canggih. Nah, itu penting ya. Maka tidak bisa langsung bikin-bikin saja, mesti dihitung betul. Ya. Nah, itu kalau kita nggak bisa hitung itu terjadi kerugian yang tadi disebutkan tadi. Bisa dilakukan manipulasi, ya, bisa dilakukan engineering, bisa disiasati sebenarnya rupa sehingga menjadi konten-konten justru merugikan organisasi, apakah itu korporasi, apakah itu negara dan sebagainya. Harus dihitung betul. Jadi harus jelas manfaatnya, bisa meningkatkan awareness, attention dari audiens ya. Dan yang penting lagi adalah harus bisa membidik need atau kebutuhan dari audiens atau target market. Harus bisa dipastikan. Ya. Apakah bisa dipastikan, Pak? Bisa. Apakah bisa presisi, Pak? Bisa. Sejauh yang di depan tadi, risetnya tadi jelas. Ya, risetnya jelas. Jadi based on riset lagi. Ya. Ya, jadi ada engagement, ada keterikatan kuat. Itu kalau terjadi, kalau ekspektasinya publik itu bisa dipenuhi, bisa difulfill, bisa didelivery, nah, maka akan terjadi bonding, ada ikatan begitu. Ya. Ada ikatan, ada bonding, ada ikatan, ada loyalitas. Nah, loyalitas. Keterikatan itu terjadi apabila engagement terjadi apabila memang ada kesesuaian antara dua pihak. Dan kalau kesesuaian itu berlangsung terus-menerus bisa dipelihara, maka terjadi engagement. Engagement bisa menjadi fondasi dari loyalitas. Dan seterusnya bisa menjaga revenue atau penerimaan dari perusahaan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, cukup.
Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya anggap cukup ya. Semoga bisa menyelesaikan nanti ya apa namanya UAS-nya ya. Saya belum cek ya, nanti kalau ada kekurangan tugas maka dimungkinkan adanya tugas setelah UAS ya. Seperti itu ya, apalagi kalau ada nilainya kurang ya. Baik, terima kasih ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.